tapi sakit benar, tapi bukan COVID. Alhamdulillah. Ini sebenarnya Mas Anang itu udah punya batu ginjal, diangkat batu ginjalnya itu udah dari bulan Maret. Cuma memang aku nggak ada apa namanya, mungkin nggak men-share ya Mas Anang sempat dirawat di bulan Maret buat diambil batu ginjalnya. Nah, pulang dari kemarin itu kan kita udah lama lah udah di Jakarta kan, niatnya mau ngambil kan di dalam badannya masih ada selangnya. Harusnya tuh kemarin pulang langsung ambil si selangnya karena dia udah mulai agak nggak enak, masih agak sakit, cuma kan harus karantina. Terus habis karantina lihat COVID-nya lagi tinggi, agak takut kan ke rumah sakit. Nanti aja deh sayang, katanya tunggu COVID-nya agak ini. Aku ngeri soalnya rumah sakit lagi pada full juga. Tiba-tiba satu malam pipisnya kayak berdarah gitu, sama kayak ada pasirnya. Terus dia langsung, mungkin karena si selangnya itu dan belum diangkat kan, akhirnya telepon dokter, Mas segera deh, ini nggak bisa ditunggu-tunggu lagi. Akhirnya 2 hari yang lalu, ini udah 2 hari yang lalu ya, kita ke rumah sakit pagi langsung dikerjain. Harusnya tuh buka selang doang 15 menit. Ternyata ada batu lagi yang menyumbat saluran kencing. Jadi ada pembengkakan, makanya keluar darah. Jadi 3 jam lah dikerjain. Tapi alhamdulillah setelah itu udah, ya insya Allah udah bersih ya. Karena kita juga nggak mau terlalu lama di rumah sakit. Karena sebenarnya besoknya udah bisa pulang. Nggak, bukan sesuatu yang berat gitu. Tapi alhamdulillahnya, maksudnya kita juga nggak mau lama karena kita lihat rumah sakit kan sekarang antri-antri orang yang lebih, menurut aku sih ini lumayan juga ya kan, ini besar, tapi yang ngantri buat COVID tuh lumayan banyak. Jadi kan kita kurang nyaman juga kalau terlalu lama dan kasihan orang yang lebih membutuhkan juga. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk pulang, udah istirahat, udah bisa, maksudnya sekarang udah enakan. Kamu harus selalu komunikasi, berdoa terus. Karena apa? Kita tidak tahu ke depan, ya. Dalam arti kata, kelancaran ini tentunya restu doa dari kedua orang tua. Itu harus kamu selalu minta kepada kedua orang tua. Tolong, karena Afi pun pada saat itu minta restu kepada Allah tidak habis-habisnya. Karena memang menghadapi pernikahan itu tidak mudah. Ya, Dede sih bilang bahwa kepengennya nanti pada saat akad nikah, resepsi, Bubun ada. Insya Allah kalau Bubun tidak keluar daerah, gitu ya, pastilah Bunda. Yang penting Bunda sehat, kamu juga sehat, Bilar sehat, semua mendukung. Kapan terjadinya itu kita serahkan kepada Lesti. Nah, sampai saat ini Bunda nggak tahu tuh. Bunda nggak tahu. Mungkin biarkanlah mereka yang punya hajat, biar ya. Kita mah hanya mendoakan aja, menanti saja ya. Iya dong. Pokoknya Bubun, Dede pengen di acara yang sakral, akad nikah dan resepsi Bubun harus ada. Insya Allah kalau Bubun sehat, kamu ngundang Bunda, ya pasti Bunda datang. Ya, oke. Mungkin matanya ya sama ya, tapi mulutnya beda ya. Bibirnya beda. Pokoknya semua pengen seperti Dede lah gitu. Dek, yang penting pesan Bunda, Dede tetap humble dan humble. Bilar, Rizky, jaga Dede karena Dede adalah anak yang patuh sama orang tua. Kamu harus sayangi, tulus, dan lihatlah bukan kelebihannya, kekurangannya Dede. Oke, Bilar? Ya? Oke, terima kasih. Doanya dari kalian penggemar semuanya. Penggemar Bunda juga mendoakan supaya Dede juga sehat, Bilar sehat, acara berjalan lancar. Ya, oke, terima kasih banyak. Jadi benar ada perkara masuk di Pengadilan Agama Jakarta Pusat ini dengan nomor perkara 554 yang penggugatnya adalah atas nama Thalita Latif dengan tergugat adalah Denis Rizky. Nah, ini perkembangannya sekarang ini adalah pihak tergugat atau Denis mengajukan eksepsi kompetensi relatif. Eksepsi kompetensi relatif itu menyangkal bahwa bukan Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang berwenang untuk mengadili perkara antara
Thalita dengan Dennis. Nah, sampai sekarang bagaimana? Itu majelis akan bersidang nanti pekan depan untuk mengambil sikap. Apakah ini betul eksepsinya bahwa bukan kompetensi Pengadilan Agama Jakarta Pusat, tapi menjadi kompetensi Pengadilan Agama yang lain atau tidak? Itu nanti pekan depan akan diambil sikap atau putusan pengadilan. Kalau nanti putusannya menyatakan bahwa Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili perkara nomor 554 dengan penggugat Thalita Latif, maka perkara itu berakhir sampai di situ. Kalau ditolak, ya, berarti perkaranya akan berlanjut di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Jadi untuk menentukan di Pengadilan Agama mana diajukan suatu gugatan perceraian itu adalah melihat dari domisilinya atau tempat tinggalnya. Ya, tempat tinggal. Nah, ini dari pihak Dennis menyatakan bahwa si penggugat ini tidak bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat, tetapi bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama yang lain. Dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Tiga Raksa. Itu menurut pendapat dari pihak Dennis. Nah, tentu ini akan kita diuji. Majelis hakim akan menguji apakah benar. Ya, itu akan nanti dituangkan dalam putusan. Jadi sesuai dengan hasil mediasi itu adalah berhasil sebagian. Ya, berhasil sebagian. Jadi ada yang disepakati dan ada yang belum disepakati. Kalau semuanya disepakati, berarti perkara itu dicabut. Nah, ternyata ini perkara ini berlanjut, berarti yang menyangkut masalah gugatan cerai itu tetap berjalan. Karena perkaranya tentang perkara perceraian itu belum ada kesepakatan. Dalam laporan mediasi itu tidak memang dijelaskan siapa yang menjadi penyebab tidak terjadinya kesepakatan. Yang keluar adalah bahwa mediasi itu berhasil sebahagian. Nah, menyangkut masalah hal-hal dalam rumah tangga itu belum terjadi kesepakatan sehingga perkaranya tetap dilanjutkan dalam proses pemeriksaan perkara di persidangan. Di dalam mediasi, ya, hasil mediasi disebutkan bahwa ada kewajiban dari pihak tergugat untuk memberikan nafkah selama pemeriksaan perkara. Itu disepakati. Lalu apa lagi, Pak? Hanya itu yang disepakati tentang biaya selama proses pemeriksaan. Nominalnya sekitar 50 juta. Ya, itu selama proses pemeriksaan perkara. Itu hasil kesepakatan mereka di mediasi. Berarti menjadi hukum bagi mereka. Nah, yang tidak disepakati inilah tentang dalil-dalil perceraiannya. Ya, itu tidak disepakati. Kalau itu disepakati berarti perkara dicabut. Nah, karena tidak disepakati berlanjut pemeriksaan perkaranya. Ingin bercerai gitu ya? Iya, tetap ingin bercerai. Jadi kita alhamdulillah kemarin pukul 13 sekian tuh lahir putra pertama, namanya Asyaka Muhammad Bayar. Asyaka Alif Muhammad Bayar. Beratnya 3,1, terus panjangnya 48,5. Terus kenapa namanya Asyaka Alif Muhammad Bayar? Soalnya tadinya tuh kan maunya pakai alif ya, karena kan anak pertama gitu. Terus
kayak kita cari-cari lagi, ternyata ada nama yang lebih bagus juga gitu ya, itu Arsyaka gitu. Karena Arsyaka itu artinya kuat, berakar menjadi pendirian teguh. Terus juga kalau misalnya dipecah-pecahin ya, Ars itu kan kedudukan di langit yang teratas kan. Terus alif ada Arsyak alif, jadi alif itu menandakan kalau ini anak pertama. Bayangnya ngikut dari Bayang ikut dari margaku. Terus kita pakai nama tengah juga, ada Rasul kita Muhammad. Semoga anak kita ini bisa mengambil banyak pelajaran kebaikan dari bimbingan kita. Rasulullah SAW. Berat badannya 55 sekian. Jadi intinya 3,1 lah ya. Kalau digramin 3.050 gram ya. Oke, untuk panjangnya 48,5 sesar. Jadi Sesar. ini mengapa akhirnya memutuskan untuk sesar, karena memang ada suatu hal sih yang mungkin bisa dijelasin langsung sama Dr. Aidil. ya kan. Jadi Mbak Dinda kebetulan kemarin ada ketuban pecah. Memang ada keluar air-air mulai dari jam 12 hari Sabtu ya. Hari Sabtu kebetulan kita Jumat mulai ada keluar sedikit-sedikit, tapi waktu itu diperiksa bukan ketuban. Kemudian hari Sabtu periksa lagi karena memang kok makin keluar lagi, makin ada lagi. Pas diperiksa hari Sabtu itu memang ternyata benar ketuban. Dan karena ketubannya sudah pecah, berarti kan memang harus dipercepat nih kelahirannya karena ada risiko infeksi untuk adik bayinya. Jadi kemarin memang sudah kita lakukan induksi mulai dari hari Sabtu jam 1 siang. Kita sudah mulai induksi gitu dengan kita berikan antibiotik juga, sudah masuk induksi sampai 24 jam, pembukaannya hari 3 jadinya untuk yang terbaik demi syakanya baik-baik aja, jadinya nggak ada infeksi. Minggu ya, minggu jam berapa itu? Jam 1. 13.48 kalau nggak salah. Lahir, pokoknya kemarin kita karena ketuban pecah dari jam 12, jadi kan di 24 jam 12 kita siapkan tim secepatnya jam 13.28 Arsyakanya laki. Boleh kameranya diturunkan? Nah, oke. Oke, Ray, gimana nih menemani proses? Itu tanggal 20 bulan 6 2021 jam 13.28, beratnya 48,5 cm dan panjangnya 48,5 cm dan beratnya 3.045 gram. Wah, jujur aku tuh sayang banget sama istriku, cinta banget ya, saking sayangnya itu bener-bener aku nggak bisa melihat dia kesakitan. Cuman aku sadar di sini posisiku sebagai suami yang bisa menguatkan dia walaupun aku berjuta kepanikan dalam diri ya. Aku tetap harus menjadi sosok yang oke, it's gonna be fine gitu loh, nggak bakal terjadi yang gimana-gimana. Cuman realnya pas nemenin dia akhirnya terjadi operasi itu mungkin dokter bisa ngeliat kepanikan aku ya. Justru yang lebih panik malah Sampai kemarin kita godain, kayaknya lebih panik bapaknya kayaknya dibanding yang mau dioperasi. Ya karena apa ya? Dia melihat orang yang kita cintai terus akhirnya operasi terpisah gitu ya. Cuman alhamdulillah kemarin aku juga percaya karena yang ditangani sama tim yang udah biasa mengerjakan operasi, apalagi Dr. Agri ini udah kayak keluarga sih ya, Dok, dari awal sama kita tuh tektokannya udah kayak keluarga. Jadi bismillah, percaya dan walaupun deg-degan tetap kita dan bismillah aja. Sebenarnya kalau debat enggak ya, cuman kita sebelumnya jujur ini kita kasih nama Alif. Awalnya Alif, jadi kayak masih di perut aja kita setiap konsul Dok ya. Baby Alif. Cuman karena kita pengen kan maksudnya nama Alif itu kan udah lumayan banyak juga ya. Kita pengen ada Alifnya,
tapi bukan nama utamanya itu Alif. Akhirnya kita cari-cari di internet nama baik menurut agama yang baik apa kan, dapatlah Arsyaka Alif Muhammad Bayang. Sebenarnya Arsyaka doang, cuman kita namain Alif di Arsyaka Alif Muhammad Dan Bayang. artinya juga bagus. Artinya bagus juga. Makanya kayak udah fix pakai Arsyaka Alif. Tapi kita fixingnya itu udah di last minute banget sih ya. Udah seminggu. Iya, dua mingguan lah. Di angkel online mau panggil Arsya bisa, mau panggil Alif bisa. ada yang bilang Caka, Aka gitu-gitu. Kayak terserah, yang penting panggilan yang baik aja. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.